kembali di warung kopinya Cak Agus. Sudah ngopi belum? Yuk kita ngopi. Seruput cek. Mantap. Teman-teman, ada satu pertanyaan yang masuk lagi ke Cak Agus yang tanya gini. Cak, ya sebenarnya lebih tepatnya curhat sih, bukan pertanyaan. Gini, Cak. Sebenarnya tanda-tandanya orang dewasa itu apa sih gitu loh. Karena gini, sampai sekarang ini loh, kok di rumah masih saja aku diperlakukan sebagai anak kecil gitu ya. Belum dianggap sebagai ya orang dewasa gitu, masih dianggap sebagai anak kecil terus gitu. Ya entah itu dari orang tua kayak dari kakek nenek, mereka masih menganggap aku ini sebagai anak kecil. Nah, teman-teman, pernah nggak kalian mengalami hal itu? Mungkin kalian punya pengalaman yang sama gitu ya dengan teman kita yang curhat ini, yang tanya gitu ya. Karena dia sejauh ini, selama ini masih dianggap sebagai anak kecil. Sedangkan dia merasa bahwa, dia ini bukan anak kecil lagi gitu loh. Makanya dia tanya, terus Cak, tandanya orang sudah dewasa itu apa gitu. Teman-teman, kalau kalian pernah mengalami hal ini gitu ya, pernah mengalami hal ini, punya pengalaman yang sama tentang hal ini, nah kalian bisa cerita tuh di kolom komentar. Ceritakan pengalaman teman-teman semua itu seperti apa. Nah, kembali lagi pada yang disampaikan oleh teman kita satu ini, ya curhatan dan pertanyaannya tentang tanda-tanda orang dewasa. Sebenarnya itu nggak sulit kok. Gampang untuk kita melihat tanda-tanda orang dewasa. Tanda-tanda kalau seorang anak itu masuk pada fase kedewasaan. Itu gampang. Kalian mau cari di Google, banyak gitu ya. Kalian mau perhatikan sekeliling, banyak. Kalian mau perhatikan diri sendiri, banyak gitu ya. Laki-laki, contohnya, kalau sudah masuk fase kedewasaan gitu ya. Nih contohnya, salah satu contohnya, tandanya. Ada jakun. Kemudian suara berubah. Pori-pori kulit juga berubah, mulai kelihatan besar gitu ya. Otot-otot mulai kekar. Kalau ini bukan kekar, ini melar. Punya Cak Agus ini melar, bukan kekar. Banyakan makan. Makan dan minum kopi terus. Nah, itu tanda-tandanya. Apalagi? Nih tumbuh rambut. Kumis gitu ya, tumbuh. Kemudian di bagian-bagian lain juga tumbuh rambut. Ada pertumbuhannya. Perempuan seperti apa? Sama, perempuan juga dari bentuk tubuh saja kita sudah lihat. Kalau Cak Agus yang ngomong nggak enak. Kenapa? Cak Agus kan laki-laki, masa mau ngomongin perempuan gitu kan nggak enak. Ada tanda-tanda perubahannya itu ada. Nah, itu tanda-tanda secara fisik gitu. Kita bisa melihat di situ, oh ini sudah masuk dalam fase kedewasaan. Tapi masalahnya bukan di situ. Bukan hanya soal fisiknya yang sudah tumbuh kumis, laki-laki ya, ada jakun, kemudian keringatnya udah mulai keluar bau yang nggak enak gitu ya. Ya, kecut-kecut gimana gitu lah. Asam-asam gimana gitu. Bulu tumbuh di mana-mana, ya ada kaki, ketiak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, masalahnya bukan hanya di situ gitu, nggak hanya berhenti di situ. Kedewasaan yang dicari gitu ya, yang sering dicari dan diperhitungkan bukan soal kumismu yang tumbuh, tapi kedewasaan dalam kalian bersikap, dalam kalian berpikir, dalam kalian bertindak, dalam cara kalian berbicara, dalam cara kalian berhubungan, dalam cara kalian berkomunikasi. Nah, itu kedewasaan yang seperti itulah yang dicari oleh orang-orang yang di sekitar kita, yang mau didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk orang tua kita. Jadi mereka nggak hanya sekedar melihat dari pertumbuhan kalian secara fisik, enggak. Nah, kalau secara fisik dapat dilihat, oh ini loh ciri-ciri yang sudah dewasa. Nah, begitu juga kedewasaan secara sikap kalian, mental kalian, pribadi kalian itu sudah dewasa atau seperti apa? Contohnya seperti apa? Bagaimana orang bisa tahu? Nah, teman-teman,
Sebagaimana ciri pertumbuhan fisik dalam kedewasaan dapat dilihat oleh orang lain, begitu juga pertumbuhan kedewasaan secara mental, pikiran, dan juga sikap itu harusnya bisa dilihat orang lain. Itulah tanda-tandanya ketika kita sudah dewasa. Bukan hanya fisiknya saja, bukan hanya umurnya yang nambah, tapi kedewasaan kita itu harus bisa dilihat orang lain. Sikap hidup kita, bagaimana cara kita menghadapi hidup ini, bagaimana cara kita menghadapi masalah, bagaimana ketika kita menyelesaikan sesuatu, cara-cara yang kita lakukan, cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita memperlakukan orang tua. Apakah kita masih seperti anak kecil seenaknya sendiri? Contoh ini misalnya gitu ya, sikap-sikap anak kecil. Ada orang tuanya nih, duduk di bangku. Anak kecil mah enak saja, dia akan langsung naik ke bangku, bahkan naik di orang tuanya. Bisa minta gendong, kayak minta panggul, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kalian dikatakan sudah dewasa, kalian masih melakukan hal yang sama, nah, apakah itu tanda dari kita sudah dewasa? Kalau kita masih bersikap seperti itu. Jadi sikap kita itu perlu ditunjukkan gitu. Benar-benar ada perubahan nyata yang dapat dilihat orang. Baru orang lain akan melihat, oh iya, ternyata dia sudah dewasa. Ternyata dia sudah mengalami pertumbuhan. Jadi teman-teman, orang yang bertumbuh dewasa bukan berarti tidak dapat dilihat. Dapat dilihat perubahannya, baik secara fisik, sifat, karakter, dan lain sebagainya itu dapat dilihat orang-orang lain. Nah, kalau misalnya pohon gitu ya, supaya kita dapat tahu bahwa pohon ini sudah dewasa atau belum, bagaimana kita bisa tahu? Ya, untuk kita mengetahui tandanya itu kita bisa lihat dari buahnya. Mangga, nggak mungkin mangga muda akan berbuah. Yang akan berbuahnya mangga yang sudah dewasa. Nah, hidup kita juga sama. Bagaimana kedewasaan kita itu dilihat dari buah yang kita hasilkan melalui sikap, sifat, karakter hidup kita yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah teman-teman beberapa contoh kalau kita itu sudah mengalami kedewasaan. Kalau mungkin hari-hari ini orang tua kalian masih menganggap kalian belum dewasa, coba deh introspeksi diri. Apakah kalian sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan? Apakah buah yang kalian hasilkan dapat dilihat oleh orang lain bahwa kalian sudah dewasa? Yuk kita introspeksi diri, dan sampai ketemu dalam video-video selanjutnya, dalam obrolan-obrolan selanjutnya, dan salam kopi.